Kita ketemu lagi ya dalam sepekan ini kita akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Rocky itu berbagai persoalan-persoalan yang sekarang lebih kontemplatif. Kalau biasanya kan kita ajak Anda ngomong current issue gitu ya. Tapi kita melihat yang lebih kontemplatif atau lebih deep, lebih dalam gitu. Nah, saya akan mengajak Anda ngobrol tentang hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Tapi basisnya tetap current issue, tapi kita akan mencoba itu lebih dalam gitu. Bung Rocky, orang kemudian bertanya-tanya ya dalam kasus ini, kelihatan sekali bahwa menjelang akhir periode kedua jabatan Pak Jokowi itu ada muncul ketegangan gitu antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Dan ini kelihatannya Pak, kalau saya amati lebih pada mulai ada kepentingan-kepentingan politik yang berbeda. Itu agak ajaib kalau ada kepentingan politik berbeda di situ kan. Kan sama-sama Soekarnois kan. Jokowi merasa dia Soekarno dan Ibu Mega merasa ya Jokowi memang disoekarnokan oleh PDIP. Jadi kalau sekarang terjadi ketegangan, maka satu-satunya ketegangan ini adalah personal vendetta, itu balas dendam personal sebetulnya kan. Dan nggak baik politik itu basisnya personal vendetta. Itu hanya ada dalam organisasi mafia itu yang namanya vendetta itu. Jadi sekali lagi bangsa ini justru ditawan oleh kepentingan sempit personal di antara dua tokoh ini, ego Megawati dan ambisi Jokowi. Jadi ego versus ambisi, yang terjepit itu Ganjar, yang terjepit itu masyarakat Indonesia itu. Jadi mesti ada yang cairin itu tuh. Tapi kelihatannya Ibu Mega nggak akan mengiyakan apa yang diinginkan Jokowi itu 3 periode. Bukan karena Ibu Mega paham konstitusi, tapi Ibu Mega juga berpikir secara politis kader beliau PDIP, Puan misalnya nggak bisa ikut kompetisi kan. Jadi macam-macam hal yang mesti kita bandingkan di situ. Sementara Pak Jokowi merasa bahwa ya satu waktu saya terpaksa mesti bikin partai, tapi nggak mungkin karena nggak mungkin saya mengambil alih PDIP. Walaupun Pak Jokowi sebagai orang politik, sebagai makhluk politik, dia tentu giur melihat PDIP dan berpikir bahwa ya harusnya langsung jadi ketua partai Pak Jokowi. Tetapi konflik pribadi tadi menunjukkan bahwa nggak ada semacam kesamaan bahasa ideologi itu. Jadi kalau Ibu Mega bilang itu adalah petugas partai, akhirnya itu terbantahkan sendiri oleh sikap Jokowi yang menganggap enggak, saya bukan petugas partai. Artinya dia tidak dididik di dalam tradisi disiplin organisasi PDIP. Demikian juga Ganjar masih diklaim-klaim oleh PDIP itu kader kita. Lo Ganjar sendiri udah nggak, kelakuannya bukan lagi kader PDIP kok. Jadi terlihat bahwa yang kita sebut kurikulum politik internal partai nggak jalan. Kalau jalan maka orang anggap saya identitas saya adalah PDIP. Ganjar nggak akan bilang dia identitas dia PDIP. Kalau ditanya Ganjar akan iya saya masih PDIP. Tetapi dalam hati dia bilang identitas saya Jokower. Kan begitu jadinya. Kan? Okay. Mungkin kita bisa mundur ke belakang ya, Bung Rocky. Kenapa itu terjadi? Kan kita harus melihat Pak Jokowi ini kan saya kira berbeda lah dengan kader-kader partai umumnya. Dia ini kan menjadi anggota PDIP ketika di Solo pada waktu itu dia menjadi mencalonkan diri menjadi wali kota Solo ya. Dan kemudian dia sukses periode kemudian masuk ke periode kedua, dan sebelum periode kedua selesai dia sudah ada yang mensponsori untuk masuk ke Jakarta. Dan pada waktu itu juga kita tahu yang sponsori dia yang membawa ke Jakarta itu bukan PDIP. Begitu juga selanjutnya pada soal Pilpres 2014. Itu kan kita juga tahu bahwa Bu Megawati seharusnya masih ingin maju menjadi calon presiden, tapi kemudian di-fait accompli oleh lembaga survei, oleh media, oleh para pengamat-pengamat. Itu kan ada gerilya pada waktu itu yang mem-fait accompli Bu Megawati untuk menyerahkan tiket pada Pak Jokowi. Saya kira mungkin kita bisa telusuri sampai ke belakang seperti itu. Jadi itu betul, kalau dibilang Jokowi adalah kader PDIP itu keliru tuh. Karena bahkan masih di Solo suara Jokowi lebih tinggi dari suara PDIP tuh. Popularitas dia melampaui PDIP. Jadi kalau PDIP bilang dia kadernya itu agak keliru. PDIP memang membutuhkan orang pada waktu itu, lalu ketemulah Jokowi itu. Tetapi bagi Jokowi ya udah, ada PDIP nggak ada PDIP, kalau dia bisa calon independen juga jadi wali kota kan. Jadi semacam kepercayaan diri berlebih, arogansi sebetulnya dari Pak Jokowi mengatakan, iya PDIP jangan klaim-klaim gue dari zaman wali kota gue udah lebih kuat kok dari PDIP itu. Dan partai apapun yang lamar saya pasti saya jadi wali kota tuh.
Karena kalau kita lihat asal usul politik Jokowi kan dia sebetulnya dari awal diasuh oleh satu kelompok itu yang punya modal gitu, dan yang kemudian kita sebut sekarang embrio dari oligarki itu. Level lokal tapi ini ya. Ya level lokal tapi ada jaringan nasional yang merasa bahwa bisa loh dimanfaatkan. Kan itu yang hanya itu yang bisa kita terangkan. Kan kita nggak bisa bayangkan Pak Jokowi itu udah bermain di level nasional sehingga dia kenal semua elit. Kan nggak begitu. Waktu Pak Jokowi masuk Jakarta, Pak Jokowi buta huruf tentang elit Jakarta tuh. Sehingga dia sangat mengandalkan Ahok itu sebetulnya untuk berhadapan dengan DPR misalnya. Dengan alasan bahwa Pak Jokowi lagi apa waktu itu istilahnya tuh ngelayap apa? Belusuan itu kan. Padahal sebetulnya kita tahu ya Pak Jokowi nggak punya pengetahuan yang cukup untuk duel politik dengan elit politik Jakarta. Dan itu dari di Solo sebenarnya Bung Rocky. Waktu di Solo itu kan diwakilnya adalah Rudi Hadiatmo itu kan. Hadi Rudiatmo ya, itu yang jadi dan sebenarnya banyak yang lebih Jokowi juga kerjanya belusukan dan Bapak efek Rudi juga yang mengendalikan pemerintah sehari-hari. Iya, banyak informasi itu dan banyak yang akhirnya nulis itu sebagai karya ilmiah bahwa FX Rudilah sebetulnya yang secara real memimpin Solo. Kan itu faktanya begitu. Dan kelihatannya pada waktu itu juga memang pilihannya pada FX Rudi. Tapi karena mungkin dia masih dalam status yang tidak mayoritas dalam satu aspek, maka dia yang merasa oke, saya kalau begitu wakil aja tuh. Itu semacam kedewasaan juga dari Pak FX Rudi pada waktu itu. Tapi kalau kita balik lagi mau melihat jejak politik Jokowi, kita tahu bahwa memang dia dipersiapkan itu. Dipersiapkan oleh satu kekuatan yang satu waktu mungkin akan kita temukan dalam disertasi. Kalau kita yang ngomong sekarang nanti dianggap wah itu bagian dari upaya untuk mendiskreditkan seorang. Oke, karena Jokowi masih dalam incar sebagai presiden, satu waktu orang akan riset tuh bagaimana jejak oligarki merawat Jokowi, mulai dari wali kota Solo yang dikesankan berhasil untuk menertibkan kemiskinan, berhasil membujuk pedagang untuk pindah segala macam itu. Kalau ada lubang kecil di kota Solo itu dalam satu malam udah selesai, lalu orang mulai bertanya ini APBD atau betul-betul ada dana-dana non budgeter yang memang disiapkan oleh kelompok ini tuh. Itu nanti akan jadi riset sebetulnya tuh. Lalu orang berpikir oke, dia sukses di situ dengan pencitraan yang luar biasa, tuh pers semua ke situ, semua tokoh politik melihat wah ini ada seseorang yang datang dari rakyat biasa tapi hebat ya kerjanya itu. Sebelum orang menganalisis tuh di belakang itu ada kekuatan apa? Pasti kekuatan modal, gampangnya begitu hipotesis saya. Lalu prestasi itu kemudian diasuh oleh elit yang sama dan diintai oleh tokoh-tokoh politik yang ingin jadi capres, terutama Pak Prabowo pada waktu itu kan merasa oke ini Jokowi bagus, maka Ahok dipasangkan dengan Jokowi dan kita tahu prosesnya itu kira-kira ada semacam kegiatan intelijen kecil lah untuk memuluskan Ahok dengan Jokowi, karena Ahok kan nggak kenal Jokowi, Jokowi juga nggak kenal Ahok, maka dikawinkan oleh satu kekuatan yang mungkin juga nanti akan di riset dulu, kita nggak boleh sebut. Dan kemudian terus itu genealoginya tuh Jokowi akhirnya pindah ke Jakarta. Di Jakarta kemudian dilihat oleh Yusuf Kala bahwa ini tokoh yang bagus ya, dikenalkan pada Ibu Mega, lalu akhirnya udah jadilah Jokowi punya semacam modal sosial dan modal kapital untuk diteruskan jadi calon presiden kan pada waktu itu. Dan betul tadi lalu Ibu Mega ya masih ragu ini kok PDIP apa bukan sebetulnya ini orang nih. Dan feeling Ibu Mega sebetulnya dari awal ya udahlah karena pragmatisme. Lalu masih ada Pak suaminya Pak Taufik Imas. Lalu kita tahu ada grup yang beroperasi, Ibu Mega akhirnya oke, kita iyain deh. Lalu kemudian Ibu Mega sekarang merasa memang gue kecolongan nih, dalam hati kira-kira begitu lah. Dan ya itu sesal yang ya sudah terjadi. Nasi udah jadi lontong. Ya. Jadi kalau kita memahami secara genealogis, kita sebenarnya jadi paham ya mengapa hubungan itu menjadi panas dingin seperti antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi itu, karena walaupun dia disebut sebagai petugas partai, tapi yang mengasuh berbeda gitu ya. Betul. Dan Pak Jokowi sebagai orang juga psikologinya kan dia tahu enggak loh, masa klaim-klaim saya dari awal udah independen kok.
Jadi Jokowi juga merasa otonomi dia itu terlalu kuat untuk mengabdi pada PDIP itu. Ya, Karena ya, itu ya. Pak Jokowi mungkin kirim sinyal, udahlah PDIP kasih ke saya dong gitu kan. Berarti juga saya pernah jadi presiden dan saya diklaim terus ya, kenapa saya dimusuhi sekarang tuh. Sementara Ibu Mega merasa bahwa sebetulnya second thought, ibu second opinion PDIP bahwa Jokowi memang bukan kader sebetulnya. Kan kalau dia kader betul-betul ya udah mati hidupnya di PDIP itu. Dan dalam kebijakan bahkan PDIP merasa loh kami yang jadiin Jokowi presiden, kok kenapa orang lain yang dapat kebagian banyak rezeki itu dari lisensi dan regulasi, kan itu intinya. Ya, jadi dengan memahami itu ya memang sulit ya, dan apalagi kemudian Pak Jokowi mungkin di akhir masa periode jabatannya kedua ini merasa kepentingannya terhadap PDIP itu sudah mulai berkurang. Kalau dulu kan setidaknya ini semacam pertama sebagai vehikel, sebagai kendaraan politik. Yang kedua tentu saja ini merupakan semacam apa ya, modal Pak Jokowi berhadapan partai-partai politik lain. Karena PDIP kan partai terbesar gitu. Tapi sekarang saya kira itu sudah selesai ya kepentingan itu. Ya betul, Jokowi sebagai manusia politik udah tahu bahwa dia udah jadi, dia nggak perlu lagi PDIP sebetulnya kan. Ya. Dan semua kekuasaan ada di tangan dia tuh. Bahkan Jokowi merasa pengetahuan Jokowi tentang potensi sprindik pada PDIP lebih banyak dari pengetahuan PDIP terhadap Jokowi itu. Jokowi akan merasa saya bebas-bebas saja, tapi PDIP kadernya banyak betul loh yang saya tahu tuh. Jadi kader partai yang tahu kelakuan kader yang lain kan itu sinyalnya kan bahwa Jokowi merasa ya saya juga bisa loh lakukan sesuatu yang sedikit keras pada PDIP, dan Ibu Mega juga tahu itu karena sama-sama kan saling ada dalam posisi untuk tuker tambah tapi malu-malu gitu kan. Dan terutama ego Ibu Mega merasa bahwa ya ini anak durhaka, kira-kira begitu kalau kita ucapkan kan. Karena masih aja tuh dekat-dekat sama Ganjar juga dianggap ini kurang ajar gitu. Jadi walaupun nggak terucapkan, tapi kita mengerti kemarahan Ibu Mega dan itu masuk akal. Karena bagaimanapun Jokowi kalau nggak ada PDIP nggak akan jadi presiden. Itu intinya. Lain waktu dia sebagai wali kota, sebaliknya tuh tanpa ada PDIP Jokowi pasti jadi presiden tuh. Tapi karena ini Indonesia waktu wali kota tuh. Tapi dalam politik nasional kan persyaratan macam-macam tuh, threshold lah, inilah itulah tuh. Jadi PDIP juga merasa kok dia pergi ya, apa namanya kurang sopan kira-kira begitu. Nah kita terangkan itu dari segi persaingan personal. Kalau persaingan personal terpaksa kita harus ucapkan hal-hal yang kita bayangkan ada di kepala Ibu Mega, kurang sopan lah, kurang ajar atau bandel segala macam itu anak nakal, dalam bahasa Pak Jokowi anak nakal disebutnya gitu. Anak nakal gitu-gitu. Dan itu buruk bagi Indonesia karena ini soal personal vendetta, saling balas dendam, tapi impact-nya ada pada keterjepitan politik Indonesia hari ini yang nggak bisa bergerak karena ditawan oleh dua figur ini, Megawati dan Jokowi. Bukan buat kita, tapi buat orang kayak Ganjar kan kasihan juga dia kejepit di situ kan. Demikian juga Pak Prabowo juga akhirnya jadi mendua. Tadinya mau diusung PDIP, tapi begitu di-endorse oleh Presiden Jokowi, PDIP merasa oke, kalau begitu jangan dekat-dekat kita tuh. Kan itu semua itu aja intinya tuh. Ya. Nah, tapi kan kalau tadi Anda singgung Ganjar, ini kan sebenarnya sedikit berbeda antara Ganjar dengan Pak Jokowi. Kalau Ganjar ini seingat saya, dia ini kan sebenarnya boleh dibilang kader PDIP bahkan sejak masih mahasiswa, karena dia GMNI segala macam. Secara afiliasi politik kan biasanya meneruskan anak-anak ke GMNI itu kalau dulu PDI sebenarnya, bukan PDIP ya, karena sekarang namanya PDIP, jadi kan begitu ya. Ini marhen lah, ini anak-anak ini kader dengan marhen. Nah, tapi sekarang kenapa dia berbeda gitu? Apa karena salah gaul gitu? Saya melihat Ganjar ini orang potensial memang untuk jadi presiden karena luas segala macam. Tapi dia sendiri menganggap ambisi dia itu nggak mungkin terjadi kalau masih ada Puan di situ. Jadi dia merasa bahwa gue sudah cukup dong untuk PDIP. Sekarang gue minta PDIP endorse dia tuh. Bagi PDIP belum, Anda itu ada di lingkaran kedua apa ketiga karena masih ada elit PDIP tuh yang berdarah Soekarno tuh. Jadi Ganjar juga merasa bahwa ya ini rumah yang nggak akrab lagi buat dia tuh. Dia mau dapat kepastian tuh karena ambisinya udah naik, dia bisa memimpin itu. Lalu dia mulai uji-uji, dan ketika dia uji-uji publik merasa bagus juga Ganjar, keluar aja dari PDIP.
Ibu Mega antara mau mengeluarkan dan nggak mengeluarkan karena hitungan-hitungan strategi suara itu kan. Jadi Ganjar juga tahu kelemahan PDIP, bahwa PDIP tetap butuh tokoh. Kenapa? Karena kader PDIP yang berstatus Soekarno itu kurang. Kan cuma Mbak Puan di situ kan, atau mungkin 2-3 orang ponakan Bu Mega tuh. Tapi tetap sentralnya Mbak Puan, dan Mbak Puan elektabilitasnya nggak naik-naik. Maka Ganjar merasa, loh kalau untuk hitungan elektabilitas, saya dan Puan sama-sama PDIP. Kenapa bukan saya yang diajukan? Saya jauh lebih tinggi dari Puan. Tapi mental Ibu Mega kan merasa bahwa ya Anda kan betul Anda kader, bahkan GMNI, belajar tentang Soekarnois, tapi darah Anda nggak biru, itu masalahnya. Itu problem. Dan tetapi juga harus diakui, Ganjar sebenarnya harusnya dengan rendah hati juga mengakui tanpa peran dari Ibu Megawati dan juga Puan, sebenarnya dia juga tidak bisa mencapai posisi seperti sekarang. Kita ingat pada pilkada terakhir ya, pilkada itu dia sekarang 2018 ya, saya kira dia ketika dia berhadapan dengan Sudirman Said pada waktu itu kan, sebenarnya kalau suaranya selisihnya kecil itu, dan waktu itu Ibu Megawati dan Mbak Puan all out itu turun ke Jawa Tengah. Ya. Ya memang itu ya itu dilemanya itu. Bu Mega merasa iya lu besar, tapi kalau gua nggak push itu dan turunkan habis-habisan, bahwa PDIP harga mati di Jawa Tengah, itu kalah sama Sudirman Said yang disebut anak kelereng, baru mulai belajar main kelereng dalam politik. Tapi pada waktu itu orang sudah melihat bahwa Sudirman Said punya moral standing yang lebih kuat daripada kader-kader PDIP itu, dan ada PKS juga di situ tuh yang bergerilya sebetulnya. Dan kekhawatiran itu yang menyatukan PDIP untuk all out aja tuh. Nah dari all out itu Ganjar kemudian jadi arogan sebetulnya tuh, gue bisa nih. Dan itu yang mungkin Ibu Mega merasa iya bisa, tapi di ujungnya kan nyaris nggak jadi itu. Jadi sebetulnya ya ini problem psikologi di dalam partai aja. Kita cuma bisa membaca itu tuh, dan nggak ada keterangan lain selain bahwa itu persaingan ego Ganjar yang berambisi, dan ambisinya itu dibaca oleh Jokowi, lalu Ganjar dimanfaatkan Jokowi sebagai bumper untuk berhadapan dengan Megawati kan. Jadi sebetulnya Ganjar itu bukan orang Jokowi, tapi disuruh Jokowi untuk mengetahui kekuatan PDIP seberapa sih kalau diganggu-ganggu lewat Ganjar kan itu. Itu Jokowi merasa ya kalau pada akhirnya Ganjar nggak bisa lebih kuat dari PDIP, ya jangan Ganjar pengganti saya karena saya bisa dijegal oleh PDIP kan. Jadi tukar tambah itu yang terus-menerus terjadi itu. Dengan ongkos demokrasi kita jadi feodalistik. Ya, dan saya kira sebenarnya Ganjar diam-diam menyadari soal itu. Kenapa kemudian dia tidak berani ngambil langkah drastis untuk melawan PDIP? Karena realitasnya memang kekuatan klaim seperti yang dikatakan oleh Bang Pacul, kalau sampai kemudian Ganjar berani maju pilpres tanpa didukung oleh PDIP, dia dipastikan tidak akan menang di Jawa Tengah. Dan kalau dia tidak menang di Jawa Tengah, ya berarti dia tidak akan menang sebagai presiden kan. Ya kalau itu memang final tuh. Kalau soal Megawati itu to be or not to be, apa yang kata Mega iya tuh. Dan Ganjar kenal bahwa watak dari captive marketnya PDIP ini memang kental. Jadi Ganjar tahu bahwa dia pasti nggak mampu tuh kalau nggak lewat PDIP. Karena itu Ganjar juga ya kirim sinyal pelan-pelan tuh. Tapi yang kita tunggu Megawati sebagai pimpinan partai jangan dipermainkan oleh gimmick-gimmick Ganjar dong. Kan kalau saya Megawati, saya akan nggak ada soal. Pokoknya yang diputuskan oleh ketua umum yaitu saya adalah Puan. Nanti suruh Puan akan kalah, nggak ada soal. Tapi kami buktikan kami punya kader. Lebih baik kami punya kader yang mungkin kalah, tapi dibanding kita punya kader yang pengkhianat. Kira-kira begitu kan? Jadi itu sebetulnya moral yang mesti diterangkan oleh Megawati. Saya mau mungkin bikin kasih kesimpulan bahwa kalau Megawati ambil keputusan itu, Puan walaupun dia sekarang mungkin 0,4 atau 2,4% itu akan melejit cepat. Karena orang akan lihat, Megawati punya determinasi ya, dan dia nggak terganggu oleh permainan politik Jokowi yang berpatar dengan Ganjar. Jadi orang akan kembali percaya bahwa Megawati pemimpin. Megawati bukan orang yang menunggu limpahan. Megawati punya inisiatif untuk mengatakan ini partai kader, jadi jangan diganggu tuh. Apapun mau dicaci maki bahwa Puan rendah elektabilitas, apapun, tapi ini kader kita nih. Dan kemurnian partai ini ada pada Puan, bukan pada para anak kos. Jadi betul, saya sepakat tadi, determinasi Bu Megawati nggak perlu kita ragukan. Bahkan sejak masa Orde Baru juga sudah dibuktikan.
Dan kemudian kemampuan Bu Megawati untuk mendongkrak suara dan mengendalikan suara, khusus untuk Jawa Tengah itu juga sudah terbukti. Kita kan pernah ingat ada kader yang sangat menonjol dulu di Jawa Tengah namanya Rusdi Ningsih. Ya kan, hilang juga ketika dia kemudian melawan Ibu Megawati. Pak Bibit Waloyo dulu yang yang didukung oleh, ketika dia berhadapan dengan Ibu Megawati juga selesai juga gitu, dan dikalahkan oleh Ganjar pada waktu itu. Jadi sebaiknya Ibu Mega kembali dengan determinasi yang kita kenal sejak Orde Baru itu, yang saya juga pendukung Bu Mega dulu untuk berhadapan dengan Orde Baru, ikut dalam kampanye-kampanye yang masih pakai mobil-mobil Corolla zaman dulu tuh, muter-muter Jakarta tuh. Karena kita tahu Ibu Mega itu dia punya watak kepemimpinan yang potensial untuk dia wariskan pada bangsa ini kan. Nah, kalau sekarang Ibu Mega tidak terlihat kepemimpinannya, dia leadernya itu menurun karena aspek dealernya lebih tinggi sebetulnya tuh. Nah, kembalilah Ibu Mega pada kapasitas dia sebagai leader. Kalau jadi dealer itu orang mulai merasa Megawati masuk angin juga tuh, atau akhirnya di ujung kepemimpinan dia pada PDIP akan melemah karena tidak lagi melihat determinasi dari watak Mega yang sesungguhnya itu. Dan saya percaya Mega mungkin dalam waktu dekat akan ambil keputusan tuh. Karena dia terlalu lama bermain-main sebagai dealer, sementara Ganjar juga sebetulnya udah mulai melemah tuh. Karena Jokowi juga merasa ya Ganjar iya, tapi ada Prabowo dia iyain, ada Erlangga juga dia iyain. Ini momentum bagi Ibu Mega untuk menentukan sikap aja, bahwa nggak ada, hanya Ganjar udah selesai aja tuh. Jadi begitu Ganjar dikeluarkan, ya mungkin Ganjar untuk sementara hidup, orang akan dizalimi hidup, iya, tapi kemudian Ganjar kesulitan jadi partai. Karena KIB pada saatnya juga nanti akan menganggap kita nggak mau diperintah Jokowi untuk mengusung Ganjar. Erlangga udah mulai berhitung bahwa dia memang disuruh partai untuk jadi ketua Golkar, presiden kan. Jadi ini momentumnya pada Ibu Mega ketika Ganjar melemah dan KIB tidak bisa lagi dijadikan alat politik oleh Jokowi, maka sangat bagus Ibu Mega kasih determinasi. Ganjar selesai, maka Ganjar kayak layangan putus. Nah, ini diam-diam kita kasih strategi loh pada Ibu Mega, kita menyumbang. Tapi kita tetap dorong juga Ganjar untuk berupaya lah jadi presiden, karena itu hak warga negara tuh, gitu, supaya baik selalu. Yes, mudah-mudahan nggak disalahpahami lagi gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Dan kita meskipun disalahpahami oleh banyak, tapi tetap semua kita akan bikin clear dengan 0% ya. Ya, nah itu. Jadi kalau kalian salah paham, balik pada prinsip kita hanya ingin politik 0%, yang lain-lain itu analisis doang gitu. Oke, thank you Bung Rocky. Yeah.